Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita bahas contoh-contoh soalnya, yaitu mengenai yang pertama, nilai mutlak fx lebih dari K. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya adalah fx sama dengan K atau fx sama dengan negatif K, ya. Nah, yang kedua, nilai mutlak fx kurang dari K. Tuh, kalau kita menemukan seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah negatif K kurang dari fx kurang dari K. Dan yang ketiga, yaitu nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Kalau seperti ini berarti kita menyelesaikannya fx tambah gx kali fx kurang gx lebih dari 0, ya, karena di sini lebih dari. Yang ketiga, nilai mutlak fx tambah nilai mutlak gx lebih dari K. Jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, maka kita menggunakan definisi nilai mutlak, ya. Definisi nilai mutlak. Yang kelima, nilai mutlak fx lebih dari gx, ya, karena di sini menggunakan lebih dari, maka fx-nya itu lebih dari gx atau fx-nya kurang dari negatif gx, ya. Dan yang terakhir, A kali fx, nilai mutlak fx pangkat 2 tambah B kali nilai mutlak fx tambah C lebih dari 0. Maka untuk menyelesaikan ini, yaitu kita misalkan nilai mutlak fx itu adalah Y, ya, jadi nanti akan ketemu persamaan kuadrat. Baik, kita lihat pada contoh pertama. Nilai mutlak 2x kurang 4 lebih dari 3. Maka ini di sini menggunakan lebih dari. Berarti bentuk pertama, yaitu 2x kurang 4 lebih dari 3 atau 2x kurang 4 kurang dari negatif 3. Kita selesaikan dulu yang ini. Kedua ruas kita tambahkan 4, ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Ini kan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Jadi tetap menggunakan prinsip-prinsip pertidaksamaan linear. Kedua ruas kita tambahkan 4, maka tandanya tetap, ya, berarti 2x lebih dari 3 tambah 4, ya. Nah, berarti 2x lebih dari 7. Kalau kedua ruas kita bagi 2, nah berarti tandanya kan tetap, ya, karena dibagi bilangan positif. Nah, 2x bagi 2 berarti sisa x lebih dari 7 bagi 2. Nah, untuk yang ini, kedua ruas kita tambahkan 4, berarti kalau ini ditambahkan 4, berarti kan ini menjadi 0, ya. Negatif 4 tambah 4, 0, berarti sisa 2x kurang dari negatif 3
tambah 4. Nah, negatif 3 tambah 4 itu positif 1, berarti 2x kurang dari 1. Nah, kedua ruas kita bagi 2, berarti tandanya tetap ya, karena dibagi positif, berarti kurang dari 1/2 ya. Dan itu himpunan penyelesaiannya X, di mana X-nya kurang dari 1/2 atau X-nya lebih dari 7/2 dengan X itu elemen bilangan real ya. Kita lihat contoh kedua. Nilai mutlak 2x kurang 4 itu kurang dari 3. Nah, ini kurang dari, berarti ini kan berarti bentuk kedua ya, negatif 3 ya, kurang dari 2x kurang 4 kurang dari 3. Nah, sekarang kita mau cari nilai X, maka kita fokus ini yang di dalam ini, yang di tengah ini. Jadi 2x kurang 4. Pertama-tama kita usahakan konstantanya ini menjadi 0. Ya, konstantanya negatif 4 jadi 0, berarti kedua ruas kita tambahkan 4. Berarti sini negatif 3 tambah 4. 2x kurang 4 tambah 4 berarti sisa 2x. Nah, 3 tambah 4. Berarti ini jadi 1 kurang dari 2x kurang dari 7. Nah, kita mau cari X nih. Di sini masih 2x. Maka semua ruas ini kita bagi 2. Berarti jadi 1/2 kurang dari X kurang dari 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya itu lebih dari 1/2 dan kurang dari 7/2 dengan X itu elemen bilangan real. Kita lihat contoh ketiga. Nilai mutlak dari 3x kurang 1 bagi 2x tambah 3 kurang dari 3. Nah, ingat sifat nilai mutlak ini bisa kita pisah menjadi nilai mutlak 3x kurang 1 bagi nilai mutlak 2x tambah 3 ya, kurang dari 3. Nah, ini nilai mutlak berarti positif selalu ya. Nilai mutlak ini hasilnya pasti selalu positif, sehingga kalau kedua ruas dikalikan dengan ini berarti tandanya tetap gitu ya. Berarti kalau ini kita kalikan ini penyebutnya, berarti penyebutnya kan jadi 1 ya, sehingga sisa 3x kurang 1 kurang dari 3 kali nilai mutlak 2x tambah 3 ya. Nah, pada sifat nilai mutlak ini kan bisa kita kali masuk ya, ini karena ini 3 sama saja nilai mutlak 3 ya. Nilai mutlak 3 kali ini berarti kan bisa dikali masuk, berarti jadi 3x kurang 1 kurang dari nilai mutlak 6x tambah 9. Nah, ini merupakan bentuk ketiga. 3x kurang 1 dikurang 6x tambah 9 itu kurang dari 0 ya. 3x tambah 6x berarti 9x. Negatif 1 tambah 9 berarti positif 8 ya. Terus nih 3x kurang 6x itu negatif 3x. Negatif 1 kurang 9 berarti negatif 10. Ini kurang dari 0. Kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nol atau pemisah, titik pemisahnya ya.
Berarti 9x tambah 8 kali negatif 3x kurang 10 sama dengan 0, ya, pembuat 0. Berarti ingat, kalau A kali B sama dengan 0, berarti A nya sama dengan 0 atau B nya sama dengan 0, gitu ya. Sehingga ini jadi, ini anggap A, ini B. Berarti A nya itu adalah 9x tambah 8 sama dengan 0 atau negatif 3x kurang 10 sama dengan 0. Ini 9x sama dengan negatif 8, berarti x nya sama dengan negatif 8/9. Kalau yang ini negatif 3 sama dengan 10, negatif 3x, ya, berarti x nya negatif 10/3. Nah, kita buatkan garis bilangan. Mana lebih kecil, negatif 8/9 atau negatif 10/3? Nah, negatif 10/3. Ini negatif 8/9. Kita ambil sembarang ketik, misalnya 0, kita masukkan sini. 9 kali 0, 0, berarti 8. Ini 8 kali negatif 10, berarti ini negatif. Ya, antara ini dengan ini, dengan ada negatif 1 atau negatif 2, si masuk negatif 2 sini. 9 kali negatif 2, negatif 18 tambah 8, negatif 10. Negatif 10 dikali, si masuk sini negatif 2, negatif 3 kali negatif 2, positif 6, positif 6 kurang 10, negatif 4 kali negatif 4. Nah, negatif 10 kali negatif 4, positif 40, positif, berarti ini positif. Kita lihat yang kurang dari negatif 10/3, berarti misalnya kita ambil negatif 4 atau negatif 5 lah. Negatif 5, 9 kali negatif 5 itu negatif 45 tambah 8, berarti negatif 37. Negatif 3 kali negatif 5, positif 15 kurang 10, berarti positif 5, ya, dikali 5. Negatif kali positif, ya negatif, ya negatif 185, ya, ya negatif, positif, negatif. Nah, kita lihat di sini dicari adalah negatif, berarti jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x, di mana x-nya kurang dari negatif 10/3 atau x lebih dari negatif 8/9 dengan x elemen bilangan real. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai x dari persamaan nilai mutlak 2 kurang 3x lebih dari 6 kurang 2x kurang 3. Nah, bentuk ini bisa kita menggunakan definisi, ya. Nah, caranya supaya lebih mudah, kita buatkan garis bilangan. Nah, kita lihat pembuat 0 ini berapa? Pembuat 0 2 kurang 3x itu adalah 2/3, ya, ini 2/3. Ini pembuat 0-nya ini adalah 3. Maka kita tentukan di sini adalah 2/3, di sini adalah 3. Oke. Sekarang kita menentukan dulu untuk setiap daerah ini kan terbagi 3 daerah.
setiap daerah ini nilai dari nilai mutlak masing-masing fungsi ini ya. Berarti kalau 2 kurang 3x, 6 kurang 2x. Sekarang 2 kurang 3x, kita ambil yang kurang dari 2/3, misalnya 0. Kita masukkan di sini 0, 0, berarti kalau di sini 0, 2 kurang 0 itu kan 2, berarti ini lebih dari 0. Nah kalau ini 2 kali 0 itu 0, 6 kurang 0, 6, positif juga, ini lebih dari 0. Lanjut ini 2 kurang 3x, 6 kurang 2x. Kita lihat antara 2/3 dengan 3, misalnya kita ambil 1, 2 kurang 3 itu negatif 1 ya, jadi ini kurang dari 0. 2 kali 1 itu 2, 6 kurang 2 positif 4, berarti ini lebih dari 0. Lanjut lagi nih, lebih dari 3, berarti misalnya kita ambil 4 ya, di sini 2 kurang 3x, 6 kurang 2x. Lebih dari 3, kita ambil 4 misalnya. 3 kali 4 12, 2 kurang 12 negatif 10, berarti sini kurang dari 0. 2 kali 4 8, 6 kurang 8 negatif 2, ini juga kurang dari 0. Artinya apa? Kalau ini lebih dari 0, berarti yang ini tetap gitu ya. Kalau dia kurang dari 0, berarti ini dikalikan negatif. Oke, kita mulai dari sini. Berarti yang ini karena dia lebih dari 0 tetap berarti ya. 2 kurang 3x lebih dari, ini lebih dari 0, berarti tetap 6 kurang 2x kurang 3. Kita kumpulkan yang memuat variabel x sebelah kiri, berarti ini negatif 3x tambah 2x ya, lebih dari 6 kurang 3 kurang 2. Ini negatif 3x tambah 2x ya, negatif x lebih dari 6 kurang 3 itu 3 kurang 2 1. Nah ini masih negatif x, kalikan negatif berarti tandanya berubah, berarti x kurang dari negatif 1. Nah ini kita bikinkan garis bilangan. Yang awalnya itu adalah 2/3, 2/3. Ini negatif 1, ini kurang dari, ini juga kurang dari, sehingga dapatnya x kurang negatif 1. Nah, ini yang kita. Oke, kita lanjut yang kedua. 2 kurang 3x kurang dari 0, berarti ini menjadi negatifnya ya. Negatif dari 2 kurang 3x lebih dari, ini positif. Kalau positif berarti ini tandanya tetap, berarti 6 kurang 2x kurang 3 ya. Nah kita kali masuk dulu negatifnya nih, jadi negatif 2 tambah 3x lebih dari 6 kurang 3, berarti 3 kurang 2x. Kita kumpulkan yang memuat x sebelah kiri, berarti 3x tambah 2x lebih dari 3, ini pindah berarti jadi tambah 2, berarti ini 5x lebih dari 5, berarti x nya lebih dari 1. Nah kita bikin garis bilangannya. Awalnya itu adalah 2/3 sampai 3 nih. Lanjut ini 1 ya, 1 ada tengah-tengah sini, lebih dari, berarti penyelesaiannya ada di sini.
Ya, lanjut yang ini lagi. 2 kurang 3x nya kurang dari 0, berarti negatif ya. Negatif dari 2 kurang 3x lebih dari 6 kurang 2x nya juga kurang dari 0, berarti negatif dari 6 kurang 2x kurang 3. Kali masuk negatifnya, berarti negatif 2 tambah 3x lebih dari negatif 6 tambah 2x kurang 3. Kumpulkan yang memuat x nya, berarti 3x kurang 2x ya, lebih dari negatif 6 kurang 3, negatif 9 tambah 2. 3x kurang 2x adalah x, lebih dari negatif 9 tambah 2 itu negatif 7. Kita bikin nih. Ini 3, ini negatif 7. 3 nya lebih dari 3 berarti ke kanan, ini juga lebih dari negatif 7 ke kanan juga, berarti ini. Oke, dari ketiga ini kita buatkan garis bilangan untuk di irisan ya, kita irisan. Berarti yang paling kecil itu negatif 1, baru 1, baru 3 ya. Nah, negatif 1 ke kiri. Lanjut ini ke kanan. Nah, 3 juga ke kanan. Berarti ini adalah penyelesaiannya. Mohon maaf, ini bukan irisan ya, tapi gabungan ya, kita mau cari gabungannya. Berarti ini semua nih, sehingga nilai x nya, nilai x adalah x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 1 ya. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Nilai mutlak 2x kurang 3 lebih dari x kurang 3. Nah, kalau seperti ini berarti kita selesaikan 2x kurang 3 lebih dari ini sendiri, x kurang 3, atau 2x kurang 3 kurang dari negatif dari x kurang 3. Nah, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. Kumpulkan x nya sebelah kiri, berarti 2x kurang x lebih dari negatif 3 tambah 3 ya. Ini menjadi x lebih dari ini jadi 0 ya. Kalau yang ini kita kali masuk dulu negatifnya, berarti 2x kurang 3 kurang dari negatif x tambah 3 ya. Kumpulkan x nya, berarti di sini menjadi 2x tambah x kurang dari 3 nih tambah 3. 2x tambah x adalah 3x kurang dari 6, berarti x nya kurang dari 2 ya. Kalau kita buatkan garis bilangan ya, nih 0, nih 2, berarti lebih dari 2 apa lebih dari 0 kurang dari 2 ya, sehingga ini jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah f di mana x nya lebih dari 0 kurang dari
2 dengan X elemen bilangan real. Kita lanjut contoh terakhir. Nilai mutlak X tambah 7 pangkat 2 kurang 3 kali nilai mutlak X tambah 7 kurang 4 lebih dari 0. Berarti kita misalkan dulu. Jadi misal nilai mutlak X tambah 7 itu adalah Y, ya, sehingga ini menjadi Y kuadrat kurang 3Y kurang 4 lebih dari 0, ya. Berarti ini kita faktorkan, cari dua buah bilangan yang hasil kalinya negatif 4, penjumlahnya negatif 3, berarti Y kurang 4, Y tambah 1, ya, lebih dari 0. Kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat 0. Berarti Y kurang 4 kali Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti Y kurang 4 nya sama dengan 0, atau Y tambah 1 sama dengan 0. Ini kan persamaan linear satu variabel dengan variabel Y. Berarti Y nya sama dengan 4. Ini Y sama dengan negatif 1. Kita bikin garis bilangan. Ini negatif 1, ini 4. Nah, kita uji yang 0 misalnya. Masuk sini 0, berarti negatif 4 kali 1, berarti negatif, berarti sini negatif. Nah, kita ambil negatif 2, berarti negatif 2 kurang 4 itu negatif 6, negatif 2 tambah 1 itu negatif 1, negatif 6 kali negatif 1 itu positif 6. Kita ambil yang lebih dari 4, itu misalnya 5 kurang 4, 1, 5 tambah 1 itu 6, 1 kali 6, positif 6, di sini positif. Nah, di sini lebih dari, berarti ambil yang positif nih. Sehingga Y-nya itu, ya, Y-nya kurang dari negatif 1, atau Y-nya lebih dari 4, ya. Nah, Y-nya apa? Itu adalah nilai mutlak X tambah 7 kurang dari negatif 1. Ini nilai mutlak X tambah 7 lebih dari 4. Nah, kalian ini nilai mutlak itu pastilah selalu positif, ya, tidak pernah negatif. Nah, di sini kurang dari min 1. Berarti harusnya kalau kurang dari min 1 berarti negatif terus, ya, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Padahal nilai mutlak itu selalu positif, maka ini tidak memenuhi. Salah ini. Berarti nilai mutlak X tambah 7 lebih dari 4. Berarti menggunakan cara pertama tadi, ya, X tambah 7 lebih dari 4, atau X tambah 7 kurang dari negatif 4. Sehingga ini jadi X lebih dari 4 kurang 7. Ini X nya lebih dari negatif 3. Kalau ini X kurang dari negatif 4 kurang 7, berarti X nya kurang dari negatif 11. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya kurang dari negatif 11 atau X-nya lebih dari negatif 3 dengan X-nya itu elemen bilangan real. Ya, jadi itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!
Made this here with all the